Oke, halo, selamat sore teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak nih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas online hari ini. Perkenalkan saya Akmalina Khairiyah. Di sini juga nanti akan ada rekan saya, Katriyas Puspita, yang akan mengisi kelas online pada hari ini. Nah, untuk kelas online-nya itu hari ini kita akan berbicara tentang keuntungan berjualan online menggunakan website Shopify. Oke, ini untuk round-nya ya teman-teman. Untuk agendanya di sini pertama ada pembukaan, kemudian akan dilanjutkan oleh Kak Trias ya. Kita akan coba bahas mengenai keuntungan menggunakan website Shopify. Kemudian di sini juga nanti kita akan coba otak-atik nih ada apa aja sih sebenarnya di Shopify gitu ya. Kita coba atur website via Shopify. Kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir kurang lebih sekitar 25 menit dan juga nanti penutup. Nah, sebelum kelas online-nya mulai nih teman-teman, di sini saya juga pengen menyampaikan beberapa tata tertib juga ya untuk kelas online-nya. Jadi yang pertama itu teman-teman bisa mengajukan pertanyaan kapanpun selama sesi berjalan gitu ya. Nah, untuk pertanyaan sendiri, ini melalui kolom Q&A dengan formatnya itu nama teman-teman gitu ya, terus ditulis, terus strip nama brandnya, kemudian pertanyaannya, seperti itu. Nah, ini untuk sesi tanya jawabnya itu akan dilakukan 25 menit. Jika ada pertanyaan yang belum terjawab saat sesi chat berlangsung, teman-teman bisa menanyakan juga di live chat admin panel atau bisa juga email ke tim support kami. Gitu. Nah, untuk pertanyaan yang di luar teknis dari kelas online, teman-teman bisa menyampaikan juga via live chat atau via email ya, teman-teman. Jadi untuk pertanyaan saat ini difokuskan yang berhubungan dengan tema dari kelas online hari ini gitu. Nah, terus kita juga menyarankan juga nih dari teman-teman menggunakan desktop supaya kelasnya berjalan lebih lancar dan juga nanti materi dan rekaman kelas online ini akan dikirimkan via email setelah via email yang sebelumnya teman-teman sudah daftarkan gitu. Nah, ini untuk kolom Q&A-nya ya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa akses aja. Di pojok kanan bawah ada gambar segitiga persegi sama lingkaran ya, di pojok kanan bawah, diklik. Nah, kemudian teman-teman bisa klik aja Q&A. Nah, kemudian klik Ask a Question, gitu. Nah, teman-teman bisa ajukan pertanyaan sesuai dengan tema kelas online hari ini. Nah, dimohon juga untuk teman-teman ya, sebelum kelas online-nya mulai, dimohon untuk mengisi daftar kehadiran nih teman-teman bisa coba scan barcode-nya atau bisa klik link yang ada di layar ya teman-teman. Gitu. Oke, kita langsung aja mulai untuk sesi pertama ini akan dibawakan oleh Kak Trias ya. Silakan Kak Trias. Halo, selamat sore. Terima kasih, Kak Akmar. Sore ini, aku lihat lumayan antusias pesertanya hari ini gitu ya. Jadi nanti sepanjang sesi kalau ada yang mau ditanyain silakan. Kita bakal bahas tentang menggunakan website Shopify. Biasanya sih pertanyaan pertama, kenapa sih perlu punya website gitu? Mmm, oke. Kenapa sih perlu punya website? Biasanya, untuk bisnis atau brand yang, punya rencana cukup panjang ke depan, mungkin bukan cuma sampai bulan depan plan-nya ngapain, atau tahun depan plan-nya ngapain. Biasanya udah mikirnya itu tuh 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan plan-nya seperti apa buat bisnisnya. Mmm Udah pasti salah satu poin yang ada dalam, roadmap gitu ya istilahnya, adalah memiliki website sendiri, gitu. Jadi, kita akan bahas tentang website sendiri, detailnya itu seperti apa sih, jadi kita, bisa kenalan lebih lanjut solusi website-nya. Boleh ke slide berikutnya. Tadi udah diperkenalkan juga nama saya Trias dari Sirklo. Jadi Sirklo sendiri apa? Ini, satu grup yang namanya Sirklo berisi beberapa, layanan gitu untuk membantu
brand di skala apapun berjualan online. So kita punya layanan yang ditujukan untuk brand yang di skala enterprise, contoh kayak Unilever, L'Oreal, Mitra 10 dan lainnya gitu ya. Mereka menggunakan layanan kita di enterprise business. Lalu yang berikutnya, untuk brand yang ada di medium lokal brand, itu biasanya menggunakan layanan Swift Hub kita. Nanti kita akan kenalan lebih lanjut, Swift Hub sendiri seperti apa, lalu solusi website-nya ada di mana. Dan yang berikutnya ada layanan warung pintar untuk micro business dan wholesalers. Dan terakhir ada Orami yang digunakan oleh end consumers. Boleh kita ke bagian berikutnya. Website dari Circlo itu menggunakan teknologi Shopify. Jadi Circlo adalah partner pertama dari Shopify yang ada di Indonesia. Untuk membuatkan website-nya ke para pebisnis gitu ya di Indonesia. Apakah partner lainnya ada dari Shopify? Yes, Shopify punya partner lainnya, tapi Circlo adalah partner pertama yang official dari Shopify. Shopify sendiri sebagai platform sudah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam industri e-commerce. Mereka sudah membantu jutaan brand, mulai dari brand yang enterprise sampai dengan brand baru di hampir seluruh negara. Jadi lebih dari 170 negara, ini hampir semua ada kliennya Shopify. Mereka juga punya uptime yang hampir 100% dan capability atau kemampuan untuk memproses sampai dengan 30.000 checkout per menit. Jadi ini adalah kualitas yang tidak main-main dan skalanya global. So kita boleh ke slide berikutnya, karena biasanya kalau udah skalanya global, terus nanti harganya gimana, fiturnya ribet apa enggak gitu ya. Ini beberapa brand yang sudah menggunakan Shopify. Mungkin Bapak Ibu teman-teman bisa melihat ada brand global, brand lokal juga yang ada di sini, dan kita boleh ke slide berikutnya. Ini adalah harga dari subscription-nya Shopify. Jadi untuk Shopify sendiri, Bapak Ibu itu biasanya kalau melewati Circlo itu punya 2 pilihan, antara membayarnya lewat Circlo, di mana ada pilihan untuk bayarnya tahunan, terserah mau paket yang mana, basic, Shopify, atau advance, dan ada satu lagi, yaitu cara pembayarannya langsung ke Shopify menggunakan kartu kredit dari Bapak Ibu sendiri, dari teman-teman sendiri. Dari paket-paket yang ini biasanya pertanyaannya, hari ini tuh saya aktif di paket yang mana ya, gitu, paket langganannya, atau kalau saya baru mau pakai, paket mana yang cocok buat bisnis saya, gitu. Kita coba simplify dan kasih 2 perbandingan utama gitu ya, boleh ke slide berikutnya. Yaitu di plan basic dan Shopify. Saya mau highlight yang paling banyak digunakan, at least itu di plan Shopify. Kenapa? Karena transaction fee-nya lebih kecil, ada di 1% saja, dan saya bisa nggak ya? Oke, sebentar, saya mau coba coret-coret di sini, tapi kayaknya nggak bisa ya. Oke, transaction fee-nya dari Shopify itu lebih kecil, lalu yang kedua, akses admin panel-nya juga lebih banyak. Kalau di basic itu hanya 1 owner account, sementara kalau plan Shopify itu 1 owner account plus 5 staff accounts. Dan yang terakhir, ini yang paling penting nih, sangat membantu buat brand. Yang terakhir, kalau ada transaksi yang masuk, ada customer mau belanja di website, dia mau check out, maka sistem shipping-nya itu sudah otomatis.
Bedanya apa sih antara flat rate manual dengan dengan third party system yang otomatis? Eee, Biasanya ketika pelanggan belanja secara online, mereka bakal tahu gitu ya, kita deh waktu belanja online kita akan tahu nih, ongkirnya berapa sih? Misal, lokasi saya misalnya di Bekasi, terus penjualnya ada dari Surabaya, ongkirnya dari Surabaya ke Bekasi berapa, biasanya itu pelanggan expect untuk mereka tahu biayanya berapa. Di baliknya, itu ada 2 cara untuk tahu ongkirnya berapa. Yang pertama, si seller yang tadi ada di Surabaya, dia input berapa tarif pengiriman dari Surabaya ke Bekasi, Surabaya ke Bogor, Surabaya ke Bandung, Surabaya ke Kalimantan, dan seterusnya. So, itu cara yang manual dan, di basic hanya bisa cara seperti itu. Cara satu lagi yang otomatis adalah by system. Jadi misalnya, saya sebagai pelanggan mau belanja dari toko di Surabaya, toko online-nya, maka secara sistem atau by system, website-nya akan memperhitungkan ongkirnya berapa tanpa si penjual masukin tuh, list tarif pengirimannya satu persatu. So, itu yang sudah tersedia di plan Shopify. Jadi ini ya, perbedaan utamanya antara plan basic sama plan Shopify. Memang tadi saya balik lagi ingetin yang paling banyak digunakan, paling populernya adalah, paket yang Shopify. Mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu, teman-teman yang di sini juga ada di plan Shopify. Kita boleh lanjut ke bagian berikutnya? Oke, Shopify sendiri itu kan salah satu channel penjualan. Pertanyaan berikutnya biasanya adalah, kayaknya kalau sekarang bikin website sendiri, eee, betul itu sangat perlu, tapi, saya juga mau punya penjualan di marketplace gitu ya. Dan, ketika punya penjualan di website plus di marketplace, itu tuh biasanya lebih, lebih kompleks untuk mengelolanya. Sehingga kita kenalan berikutnya sama, Swift Hub untuk bisa membantu, jualan online-nya tadi yang menggunakan website, itu bisa diintegrasikan dengan marketplace-nya. Marketplace-nya apa aja, ada Shopee, ada Tokopedia, TikTok, Lazada, dan semuanya yang besar-besar itu ada di sini. Jadi ketika teman-teman, Bapak Ibu berjualan di website dan berjualan di marketplace, bisa kelola pesanan, kelola, stoknya, produknya dari satu tempat saja, gitu. Artinya apa? Misalnya saya penjual, botol minum warna pink. Wah, botol minum warna pink, nggak apa-apa ya. Botol minum warna pink, stoknya total ada 10. Lalu 10 ini saya mau taruh rata, di website ada 10, yang tadi website-nya pakai platform Shopify, lalu di marketplace ada Shopee, Blibli, sama TikTok, masing-masing saya taruh 10 juga. Loh, tapi kan stoknya di gudang cuma 10. Yes, itu bisa. Jadi stoknya di gudang, ada 10 fisiknya, lalu kita taruh di masing-masing channel penjualan 10 juga. Nanti ketika ada yang kejual, di TikTok terjual 2, maka di Shopify-nya, di website-nya itu sama dari 10 akan berkurang menjadi 8, di TikTok-nya jelas dari 10 menjadi 8, dari Shopee-nya juga, stoknya yang awalnya 10 akan berkurang menjadi 8. So, itu yang akan terjadi. Lalu ketika ada pesanan yang masuk, itu bisa langsung diproses di admin panelnya Swift Hub. Sehingga masuknya login-nya 1 kali aja, itu bisa langsung proses pesanan dari semua channel marketplace. So, itu yang udah bisa dilakukan dan ketika pakai website, bikinnya pakai Shopify, itu Circlo bisa mengintegrasikannya melalui dashboard-nya Swift Hub, gitu.
Nah, kita kenalan sedikit lebih jauh tentang Swift Hub-nya ke slide berikutnya. Ya, kenalan sama orang-orang yang sudah menggunakan Swift Hub dan Shopify-nya dulu lewat Circlo, itu ada NPM Parts, lalu ada Anchor, Casio, dan lain-lainnya. Mereka sudah menggunakan antara salah satu atau keduanya. Salah satu berarti bisa ya Swift Hub-nya doang? Yes, bisa. Atau bisa ya Shopify-nya doang? Yes, itu juga bisa. Atau bahkan dua-duanya. Mau pakai Shopify buat website-nya dan pengen diintegrasikan sama marketplace lainnya. Itu juga sangat bisa gitu. Nah, ini beberapa brand yang sudah menggunakan layanan kita. Lalu ke slide berikutnya, gambaran harga Swift Hub-nya sendiri yang tadi untuk integrasinya, untuk order management system-nya ada di sini. Kita ada 2 paket, basic dan profesional. Basic itu di 375.000 per bulan dan profesionalnya 1,6 per bulan. Keduanya punya order kuota gratis untuk semua sales channel. Kalau di basic itu 1.000 per bulan dan profesional di kalau misalnya pakai kalau misalnya pakai paket yang profesional gitu ya, sudah ada 5.000 pesanan yang masuk di Swift Hub. Berapapun jumlah SKU-nya itu bebas, jumlah SKU-nya bebas, jumlah marketplace yang terintegrasinya juga bebas. Yang kita kasih kuota atau kenakan biaya tambahan adalah jumlah pesanannya gitu. Jadi setiap pesanan, setiap channel penjualan yang sudah terintegrasi itu bakalan otomatis masuk di Swift Hub sehingga itu yang akan menggunakan kuotanya nanti. Tadi balik ke poin order kuota, misalnya pakai plan profesional, sales channel-nya dari semua sales channel pesanannya udah masuk nih 5.000, maka pesanan ke 5.001 akan dikenakan biaya pesanan 300, pesanan ke 5.002, ke 5.003 dan seterusnya juga sama, masing-masing 300 per pesanan. So itu sekilas tentang Swift Hub-nya yang tadi web store dari Shopify yang dibikin sama Bapak Ibu atau sudah dimiliki sama Bapak Ibu sama teman-teman sudah bisa diintegrasikan gitu ya. Kurang lebih infonya dari saya itu. Mungkin terakhir ada ini ya, promo spesial buat yang hari ini join aja. Kita ada promo buy 10 get 12. Jadi nanti jika ada yang tertarik mungkin boleh submit juga di kolom Q&A. Lalu kita akan follow up gitu ya dari situ. Karena ada terbatas kuotanya juga ya, Mbak Akmar. Oke, sip. Itu aja dari saya. Thank you. Saya balikin lagi ke Kak Akmar. Oke, thank you Kak Trias. Ya, semoga jelas ya teman-teman untuk tadi udah diinfoin juga kalau misalnya kita pakai Shopify seperti apa. Ternyata Shopify juga bisa diintegrasikan juga nih dengan Swift Hub gitu ya. Nah, mungkin sekarang kita coba gali lebih dalam lagi nih seperti apa sih Shopify sendiri gitu ya. Nah, ini kita coba next ya. Nah, jadi sebelum teman-teman berlangganan Shopify gitu ya via Circlo, apa aja sih sebenarnya yang mesti disiapkan oleh teman-teman gitu. Nah, di sini ada 3 step gitu ya. Yang pertama itu Shopify login access. Nah, jadi teman-teman itu bisa subscribe dulu Shopify-nya via Swift Hub billing system gitu. Nah, nanti kalau teman-teman sudah subscribe Shopify-nya, nanti teman-teman akan menerima invitation untuk login ke Shopify-nya atau ke admin panel Shopify. Seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman ini udah bisa login ke Shopify-nya, teman-teman juga bisa langsung ke basic setup, yaitu teman-teman bisa menggunakan third party shipping atau misalnya menggunakan payment gateway gitu ya kalau misalnya di
Circle sendiri kita menyediakan Sendit gitu. Dan juga tuh mungkin teman-teman pengen payment-nya bank transfer manual aja juga boleh. Nah, terus di sini juga untuk pointing domain gitu ya. Nah, domain sendiri kan kalau website itu bisa ada domainnya ya teman-teman, misalnya circle.com atau misalnya yang lainnya gitu, ada .co.id, ada .id gitu ya. Ada banyak banget gitu ya domainnya. Nah, ini tuh teman-teman bisa juga kalau saya teman-teman udah punya domain sendiri, teman-teman bisa pointing domainnya ke website Shopify gitu. Nanti bakalan bisa kita bantu juga untuk pointing domainnya gitu ya. Nanti bisa dipandu untuk tata cara pointing domain, atau kalau saya teman-teman udah deh pengen semuanya dibantuin sama tim Swift Hub aja. Nanti teman-teman bisa kasih akses domainnya teman-teman, nanti dibantu oleh tim untuk pointing domainnya, atau kalau saya teman-teman belum punya domainnya nih, bisa juga beli dan pointing domainnya dari Circle gitu ya. Untuk harganya tuh kurang lebih sekitar 300 sampai 600 ribu per domainnya gitu, tergantung dari domainnya teman-teman pilih ya gitu. Nah, kalau basic setup-nya udah, nanti teman-teman juga bisa atur store front setup-nya gitu ya. Jadi kayak teman-teman mulai pilih tema, terus mulai atur-atur produk, terus atau kalau saya teman-teman mungkin ada plugin atau add-on tambahan juga bisa. Seperti itu. Nah, next di sini untuk pendaftaran yang tadi ya, step pertama itu teman-teman bisa subscribe Shopify melalui Circle tadi atau melalui Swift Hub, itu teman-teman bisa ke link ini ya, billing.swiftorms.id atau yang atas circle.com/swift-hub. Seperti itu. Tampilannya kurang lebih seperti yang sebelah kiri gitu ya. Di sini ada pilihan plan-nya, basic Shopify yearly, atau yang advance. Nah, ini bisa teman-teman pilih aja sesuai dengan kebutuhan, bisa diklik buy now. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman udah berhasil subscribe-nya, nanti teman-teman misalnya nih pilihnya plan basic dulu deh untuk saat ini gitu ya. Nah, nanti cara loginnya itu teman-teman akan mendapatkan email. Contohnya seperti ini ya, yang di screenshot kiri atas. Nanti seperti ini, klik aja si invitation gitu. Nah, kalau udah diklik nanti teman-teman bisa klik aja accept invitation-nya. Nah, next di sini akan tampilnya seperti ini. Nanti akan ada kolaborator akses juga. Teman-teman bisa klik login, baru nanti teman-teman bisa bikin akun Shopify-nya gitu. Nah, estimasi untuk mendapatkan admin panel Shopify dari teman-teman membayar subscription sebelumnya itu kurang lebih H+1 setelah pembayaran ya. Gitu. Ini untuk plan basic nih teman-teman, tapi kalau teman-teman tadi pengen langsung langganan plan Shopify atau advance, itu teman-teman akan mendapatkan email seperti ini, tampilan emailnya. Nanti teman-teman bisa klik aja create staff akun. Seperti itu. Ini juga sama ya teman-teman, estimasi untuk mendapatkan admin panel Shopify-nya itu H+1 setelah pembayaran. Gitu. Oke, nah kalau misalnya teman-teman udah berhasil mendapatkan admin panelnya gitu ya, udah bisa login juga ke admin panelnya, nah kita coba mulai atur produknya nih buat website Shopify-nya. Nah, di sini untuk atur produk, ada beberapa pilihan nih teman-teman di Shopify sendiri, ada fiturnya tuh ada collection, inventory, purchase order, dan yang lainnya ya gitu. Tapi untuk kelas hari ini kita coba fokusin dulu nih ditambah produk secara manual maupun secara massal gitu ya. Terus kita juga bakal bahas mengenai collection dan juga inventory. Nah, kalau teman-teman pengen coba-coba yang lain juga boleh banget, nanti kunjungi juga helpage-nya swiftstore.id atau langsung helpage-nya dari Shopify sendiri. Gitu. Nah, ini yang pertama kita ke collection dulu ya. Kita coba ke bagian collection. Teman-teman nanti bisa klik produk terus collection gitu. Terus nanti di pojok kanan atas ada button create collection. Nah, tampilannya seperti yang sebelah kanan nih, kira-kira nih teman-teman. Nanti teman-teman bisa input aja judul koleksinya apa. Nah, di sini yang membedakan itu ada collection type-nya. Di sini ada yang manual dan juga ada yang otomatis gitu. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya yang manual, artinya teman-teman manual menambahkan satu persatu produknya ke koleksi tersebut.
seperti itu. Tapi kalau otomatis itu ya bisa otomatis produk-produknya itu masuk ke koleksi dengan cash tertentu seperti itu. Nah, mungkin biar teman-teman nggak bingung juga ya, kita coba langsung sambil cek juga ya di admin panelnya Shopify. Coba sebentar. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa ke bagian produk, sebelah kiri, terus ke collection. Nah, teman-teman bisa klik nih yang pojok kanan atas, create collection. Nah, di sini bisa di-input aja gitu ya, harga koleksinya, terus ini deskripsi juga boleh diisi, boleh enggak sih, gitu. Ini opsional. Ini contoh koleksinya misalnya under 100.000 gitu ya. Contoh aja. Nah, di sini ada collection type-nya, ada manual, berarti teman-teman nanti bakal masukin produk yang under 100.000 itu ke koleksi ini secara manual atau secara otomatis gitu. Di sini teman-teman bisa pilih aja ya gitu. Misalnya kalau misalnya under 100.000 itu berarti kan dia dari price-nya ya. Harganya di sini pilih aja kurang dari 100.000. Contohnya kayak gitu. Jadi artinya kalau teman-teman upload produk dan harganya kurang dari 100.000, nanti produk tersebut akan masuk ke koleksi yang ini. Seperti itu. Ini ada banyak banget nih teman-teman kondisi-kondisinya, kayak misalnya berdasarkan harga atau berdasarkan beratnya, atau misalnya berdasarkan judul produknya sendiri gitu ya. Misalnya judul produk yang mengandung kata dress contohnya. Nah, misalnya kayak misalnya mungkin ada nama-nama produk yang ada kata dress-nya, dia bakal langsung masuk ke koleksi dress. Seperti itu. Nah, semoga kebayang ya teman-teman kayak gitu untuk atur koleksi. Kita balik lagi ke PPT-nya. Next. Nah, lanjut untuk tambah produk nih teman-teman. Jadi tambah produk ini ada dua cara gitu ya. Jadi yang tadi saya infokan ada tambah produk massal dan juga ada tambah produk yang manual. Artinya tuh satu persatu ya, gitu. Ini kita coba bahas dulu yang tambah produk manual. Tampilannya kurang lebih seperti yang sebelah kiri ya. Jadi teman-teman itu seperti biasa input aja nama produknya, deskripsinya, harganya, berat produk dan yang lainnya gitu. Untuk ukuran foto produknya sendiri itu maksimal di 25 MB. Seperti itu. Nah, tampilannya seperti apa sih kalau di admin panel Shopify-nya? Seperti ini ya. Coba tunggu sebentar. Nah, ini nanti teman-teman bisa diklik add produk aja, atau saya coba buka contoh salah satu produk ya. Nah, di sini teman-teman nanti bisa ditulis aja nama produknya apa, terus deskripsinya gitu ya, deskripsi produknya. Terus bisa diupload juga nih foto-foto produknya. Terus di sini kategori, ini sebenarnya opsional sih teman-teman, kalau pengen diisi boleh, enggak pun juga nggak masalah gitu. Nah, di sini kalau saya teman-teman mungkin ada varian gitu ya. Ini contoh aja, misalnya ada varian S, M, nah itu bisa ditambahin gitu ya. Atau misalnya ada varian yang lainnya. Coba sebentar. Nah, iya ini untuk variannya gitu ya. Ini varian S, varian M. Nah, terus misalnya ini pengen lebih detail lagi gitu ya terkait si variannya gitu. Bisa diatur, misalnya varian S itu harganya berapa, terus stoknya ada berapa, terus varian M itu harganya berapa, stoknya ada berapa. Seperti itu. Nah, next, coba sebentar. Atau kita coba cek yang ini ya, produk yang lain. Ini juga sama, ini yang nggak ada variannya nih contohnya gitu ya. Sini udah teman-teman upload aja gambar produknya. Terus harganya gitu ya di input. Nah, terus sih kalau compare at price ini kayak harga coret gitu ya, teman-teman. Gitu. Jadi misalnya harga aslinya berapa, terus jadi sekarang harganya berapa, gitu sih. Biasanya harga coret gitu. Terus ini juga opsional ya teman-teman, tapi kalau pengen isi boleh, enggak pun juga nggak masalah. Karena ini nggak akan ketahuan juga sih sama customer-nya teman-teman gitu ya. Cost per itemnya berapa, profitnya berapa, marginnya berapa gitu. Nah, next di sini untuk SKU, teman-teman bisa isi juga nih SKU-nya di sini. Atau mungkin kalau misalnya kayak ada barcode gitu ya, itu juga boleh diisi.
Nah, di sini ada track quantity, boleh di checklist. Tapi kalau saya teman-teman, misalnya, kalau misalnya stoknya itu out of stock atau stoknya habis, tetap bisa dijual, itu bisa di checklist juga, gitu. Nah, ini untuk stoknya ya. Di sini ada stok, ada available stock, committed stock, available, dan on hand, gitu. Nah, bedanya tuh apa? Kalau misalnya unavailable itu berarti stok yang tidak tersedia gitu ya. Kalau misalnya committed stok itu, misalnya nih ada, ini kan contoh kita punya stoknya 10 gitu ya. Nah, terus ternyata di sini ada angka 1 nih gitu. Nah, berarti artinya itu ada satu stok yang dia itu tuh udah dibeli sama customer tapi sama kita belum diproses, kayak gitu. Nah, kalau on hand ini ya jumlah dari semua stok ini, kayak gitu teman-teman. Itu untuk stoknya. Kemudian di sini untuk beratnya ya, berapa gram. Ini bisa gram, bisa kilogram, bisa teman-teman sesuaikan. Terus kalau yang tadi ya, kalau kita ada tambah varian boleh ditambahin. Terus di sini untuk kalau misalnya search engine listingnya gitu ya, bisa teman-teman edit juga. Misalnya page title-nya apa, terus meta description-nya apa, terus URL-nya seperti apa. Gitu. Nanti kalau misalnya udah bisa diklik save ya. Oh, sama ini nih teman-teman yang tadi ya collection. Tadi ini teman-teman kalau misalnya pengen ditambahin ke collection yang manual, bisa teman-teman dipilih aja yang collection udah teman-teman buat gitu ya. Atau kalau ini kan dia langsung otomatis nih gitu, otomatis masuk ke collection, search collection. Karena di sini dari title-nya sendiri. Gitu. Itu kurang lebih untuk tambah produk manual ya yang satu persatu teman-teman. Semoga clear ya. Kita coba balik lagi ke slide. Itu untuk tambah produk manual. Nah, sekarang tambah produk massal. Nah, jadi kalau misalnya untuk tambah produk massal, sebelum melakukan tambah produk itu kita coba tambahkan dulu foto pada menu konten, terus nanti bisa dipilih files, terus upload files gitu ya. Nanti jika sudah selesai di-upload, itu nanti akan ada icon kayak rantai gitu buat copy link fotonya gitu. Jadi semua foto-foto produk yang teman-teman ingin upload bisa di-upload dulu di bagian konten ini. Nah, fungsinya untuk apa? Supaya teman-teman itu mendapatkan link dari foto tersebut, di mana linknya itu akan di copy paste di file Excel gitu ya. Nanti kan file Excel-nya akan di-upload. Seperti itu sih kira-kira flow-nya. Gitu. Nah, next, kalau misalnya udah di-upload fotonya, nanti teman-teman bisa klik menu import gitu ya, terus klik aja download sampel CSV gitu. Kalau misalnya ingin mendapatkan file tambah massal, nanti akan ada contoh filenya. Nanti teman-teman bisa dihapus aja gitu ya, yang ada contohnya sampelnya itu dihapus. Nanti teman-teman bisa diisi sama keterangan dari produknya teman-teman. Kayak gitu. Jadi isi informasi produk sesuai dengan kebutuhan menggunakan formatnya CSV ya gitu. Nah, ini ada catatan juga pada kolom handle itu isi nama produk beserta tanda strip sebagai spasi gitu ya. Nah, terus kemudian pada kolom IMG SRC gitu ya sih ada sih gitu. Nanti silakan teman-teman paste aja link foto yang sudah diupload gitu. Nah, kalau teman-teman mungkin masih bingung atau pengen tahu step by stepnya lebih lanjut, teman-teman bisa juga kunjungi help page-nya, help page di Shopify atau help page di swiftstore.id-nya, doc.swiftstore.id-nya gitu. Nah, kita coba cek ya di admin panelnya Shopify. Bentar nih saya balik lagi. Ini ya, teman-teman perlu ke bagian konten dulu nih tadi, konten, terus ke bagian files gitu. Nah, teman-teman bisa di-upload aja, upload files, nanti dipilih aja ya kayak biasa teman-teman pengen upload filenya. Ini lagi di-upload dulu. Nah, nanti bisa ditunggu aja kalau misalnya udah selesai seperti ini. Ini ada fotonya, ada nama filenya gitu ya. Nah, teman-teman bisa klik aja nih yang ini, copy link gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk tambah masalahnya, teman-teman bisa balik lagi ke bagian produk.
terus klik aja import gitu ya. Terus di sini klik download sampel CSV. Seperti itu. Nanti bakalan ada filenya. Coba sebentar. Saya coba stop share dulu ya. Di sini. Oke, ini ya teman-teman contoh Excel-nya seperti ini. Nanti yang bagian handle ini bisa teman-teman isi aja nama produknya, jangan lupa stripnya itu sebagai spasi gitu. Ini pokoknya teman-teman isi aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Ini ada banyak kolom-kolomnya gitu. Nanti sebentar di bagian ini ya, yang tadi IMG ini teman-teman bisa diisi aja link yang tadi di copy paste gitu. Seperti ini contohnya. Seperti ini ya. Nanti kalau saya udah, teman-teman bisa di save aja. Saya izin stop share dulu sebentar. Nah, kalau misalnya udah, nanti teman-teman bisa klik add file, baru nanti di-upload aja. Seperti itu, teman-teman, untuk tambah masalahnya. Gitu. Semoga clear ya, teman-teman. Oke, balik lagi ke slide. Nah, next di sini ada perbarui produk gitu ya. Sorry, di sini ada inventory. Nah, teman-teman bisa diklik aja bagian produk terus inventory. Jadi teman-teman bisa perbarui informasi produk kayak harga, stok, dan yang lainnya gitu ya secara massal ataupun manual gitu. Nah, itu ada di sebelah mana? Di sini teman-teman. Ini produk terus inventory. Nah, di sini ya teman-teman bisa edit secara massal, satu persatu bisa gitu ya, atau misalnya secara massal gitu. Contoh misalnya kita pengen edit semuanya, terus di edit aja. Nah, di sini ada beberapa kolom juga nih, ada mungkin teman-teman pengen edit harganya atau edit beratnya gitu ya. Atau misalnya ada kolom yang pengen dihilangin deh, teman-teman juga bisa diatur juga nih di sini. Kalau misalnya kita nggak mau ubah price, jadi di unchecklist aja. Seperti itu, terus nanti bisa diedit aja. Kayak gitu, untuk misalnya beratnya atau misalnya stoknya. Kayak gitu ya, teman-teman. Nanti kalau udah bisa diklik save aja. Seperti itu. Kita balik lagi ke slide-nya. Nah, next di sini ya ini yang tadi ya untuk teman-teman bisa klik aja bulk edit, terus untuk ubah kolomnya juga bisa seperti itu. Jadi teman-teman bisa ubah harga, stok gitu dan yang lainnya. Jadi teman-teman bisa juga sesuaikan kolomnya, kolom mana aja sih yang pengen dimunculkan dan juga pengen diperbarui informasinya. Seperti itu. Oke, itu untuk terkait produk ya teman-teman. Semoga clear. Dan next kita ke bagian atur halaman depan website. Nah, di sini teman-teman bisa cek juga ya, teman-teman bisa untuk atur temanya itu bisa klik online store terus ke themes gitu. Nah, nanti di sini untuk melihat tampilan tema yang sedang digunakan, teman-teman bisa klik view your store gitu. Atau kalau saya teman-teman mungkin pengen setting tampilan halaman depan websitenya, teman-teman bisa klik customize, atau kalau teman-teman pengen cek lagi deh pilihan template atau theme yang lainnya, itu bisa diklik visit theme store. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih kayak gini ya. Sini online store. Nah, ke bagian yang ini nih teman-teman. Sebentar lagi loading dulu. Nah, ini ya, kurang lebih seperti ini. Kalau kita klik view store, nanti kurang lebih seperti ini ya. Ini contoh aja nih teman-teman tampilannya. Seperti ini. Ini saya kayak mungkin teman-teman pengen atur ada produk apa, kayak gitu, ini bisa di setting gitu. Nah,
Terus di sini ya, kalau teman-teman mungkin pengen di-customize, bisa diklik aja, customize. Ini macam-macam sih teman-teman ya, tergantung dari teman-teman pengen seperti apa, misalnya dari fontnya seperti apa, atau misalnya ada pengen warnanya seperti apa, itu tuh bebas. Jadi teman-teman pengen tata letaknya juga seperti apa, itu bebas banget dari teman-teman di setting. Terus di sini ya, kalau teman-teman mungkin pengen lihat lagi apa tampilan template yang lain, teman-teman bisa klik yang sebentar sini, visit theme store. Nah, ini nanti bakalan muncul pilihan template-template yang lain yang teman-teman mungkin pengen gunakan ya. Di sini ada template yang free dan juga ada template yang berbayar. Kalau misalnya teman-teman mungkin pengen menggunakan template yang berbayar, teman-teman bisa hubungi aja tim support SwiftHub, nanti akan dibantu seperti itu. Nah, ini ada banyak ya teman-teman pilihannya. Gitu. Nah, kita balik lagi ke slide. Oke, nah kalau misalnya teman-teman mungkin ingin mempelajari lebih lanjut nih, gimana sih cara buat setting halaman depannya, misalnya cara tambahin banner, cara tambahin navigasi, atau cara tambahin slideshow, dan yang lainnya gitu ya, atau setting-setting footer gitu ya, link dan segala macam. Ini teman-teman kita sebelumnya ada kelas online nih gitu, ada juga tuh kreatif dan efektif kelola tampilan website di Shopify. Teman-teman bisa juga tonton juga di YouTube-nya gitu ya. Nah, nanti kan file ini kita kirimkan ke emailnya teman-teman nih gitu. Teman-teman bisa klik link YouTube-nya untuk dipelajari lebih lanjut ya teman-teman. Gitu. Oke, next. Oke, sorry, bentar. Nah, next ke sini atur pembayaran dan pengiriman. Nah, di sini untuk pengiriman yang tadi sebelumnya udah disampaikan juga ya oleh Kak Trias, untuk pengiriman itu kita ada dua cara, ada manual calculated dan juga yang otomatis gitu ya. Yang manual itu yang tadi flat rate itu hanya bisa di plan, itu bisa di plan basic gitu ya. Kalau misalnya otomatis itu kayak menggunakan third party shipping, kayak Shipdeo, Byteship gitu, bisa di paket Shopify dan Advance gitu. Jadi kalau saya teman-teman pengen pakai plan basic, tapi pengen pakai third party shipping juga, nah itu belum bisa teman-teman gitu. Nah, sedangkan untuk payment channelnya kita untuk Circle sendiri kita terintegrasi dengan Circle Payment yang menggunakan Sendit sebagai metode pembayaran. Nah, kalau teman-teman pengen cek juga nih biaya Senditnya itu bisa dilihat juga di sendit.co.id/biaya gitu. Nah, kita ke bagian shippingnya ya. Jadi teman-teman bisa ke bagian settings, terus shipping and delivery. Ini untuk yang manual ya, jadi istilahnya yang flat dan teman-teman sendiri yang harus custom ongkirnya berapa gitu. Jadi teman-teman bisa ke bagian settings, shipping and delivery, terus nanti bisa di create zone aja gitu. Nah, nanti teman-teman bisa diisi juga nih zonanya apa gitu. Ini contohnya di sini Banten. Terus teman-teman bisa pilih ya negaranya Indonesia, terus Banten gitu. Nah, di sini juga ada ad rate juga gitu ya. Misalnya ke Banten itu harganya berapa. Kayak gitu. Nah, nanti kalau saya udah bisa diklik dan baru diklik save aja. Nah, tapi catatannya untuk teman-teman, kalau misalnya manual setting kayak gini, ini harganya itu per provinsi gitu. Jadi contoh misalnya teman-teman sellernya itu ada di Jakarta. Nah, pembelinya itu ada di Bandung gitu ya. Nah, berarti ongkir dari Jakarta ke Bandung dan ongkir dari Jakarta ke Bogor itu sama-sama Jawa Barat ya. Gitu. Itu contohnya kayak gitu, itu akan sama harganya. Seperti itu. Jadi misalnya kita atur ke Jawa Barat itu 20.000 contohnya. Ya udah berarti kalau sellernya contoh seller di Jakarta pengen kirim ke Bandung 20.000, ke
Bogor 20.000, ke semua yang ada di Jawa Barat itu 20.000. Jadi sama semua. Seperti itu, nggak bisa dibedain teman-teman. Gitu. Nah, beda kalau misalnya teman-teman menggunakan third party shipping, itu nanti akan ada sistem yang bisa mengatur ongkir-ongkirnya tersebut gitu. Jadi teman-teman juga nggak perlu repot-repot lagi ya untuk input harganya manual satu per satu gitu. Makanya tadi sebelumnya dari Katrias juga ini ya info juga nih, sebenarnya tuh paling banyak kalau di Shopify menggunakan plan Shopify gitu dibandingkan plan basic. Karena apa? Karena ya salah satunya itu untuk bagian pengiriman teman-teman. Nah sekarang kalau saya teman-teman mungkin menggunakan plan basic dan juga ongkirnya tuh di setting satu per satu. Yang pertama itu teman-teman misalnya ada update harga, ya teman-teman harus diupdate ulang, update manual, itu juga agak repot ya teman-teman gitu. Misalnya, oh ada perubahan harga nih dari Jakarta ke Jawa Barat, ternyata harganya naik, nah itu teman-teman harus diedit lagi, seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan plan Shopify dan juga menggunakan third party shippingnya, itu teman-teman nggak usah mikirin itu sih. Kalau misalnya ada kenaikan harga atau ada update harga, itu tuh udah langsung otomatis dari sistem. Gitu. Itu ya teman-teman. Nah, ini untuk yang otomatis gitu atau menggunakan aplikasi tambahan Shopify, kita bisa menggunakan Batchship dan juga menggunakan Shipdeo. Jadi kalau teman-teman tertarik menggunakan plan Shopify dan menggunakan third party shipping, teman-teman bisa hubungi tim support SwiftHub. Nanti info aja, teman-teman pengennya pengen kerjasamanya dengan Batchship atau Shipdeo, nanti akan dibantu oleh tim support SwiftHub. Seperti itu teman-teman. Nah, kita coba cek ya di bagian admin panelnya seperti apa. Nah, tadi ke bagian sini ya, ke bagian settings. Ini untuk yang tadi manual ya, teman-teman. Settings, terus ke bagian shipping and delivery. Gitu. Ini contoh aja, misalnya nih, ini kan udah Banten gitu ya. Nah, teman-teman bisa create zone lagi. Di sini misalnya contoh Jawa Barat. Nah, ini bisa diketik aja. Ini sebentar. Oh, sorry. Atau kita coba langsung ketik sini. Coba sebentar. Tunggu sebentar ya. Oh, ini sorry. Ini ya, teman-teman. Nah, klik dan nah, ini bisa teman-teman edit aja. Sorry, bukan di sini. Nah, ini add rate. Nah, di sini bisa use flat rate gitu ya. Di sini shipping rate-nya custom, terus custom rate name-nya misalnya ongkir Jawa Barat gitu ya. Nah, terus di sini ini optional sih kalau saya custom delivery description. Terus di sini misalnya harganya berapa nih kalau saya ke Jawa Barat, contohnya 20.000. Ya gitu, ini contohnya kurang lebih tempatnya seperti ini teman-teman. Gitu, baru terklik dan nah kayak gitu ya kalau misalnya untuk manual shippingnya teman-teman bisa setting seperti itu dan teman-teman bisa setting ke yang lain tuh. Tadi ada 34 provinsi ya teman-teman, bisa di setting satu persatu manual gitu. Oke, kita balik lagi ke slide. Nah, di sini untuk atur pesanan. Nah, untuk atur pesanan di sini kita statusnya ada unfulfilled sama fulfilled ya, teman-teman. Biasanya kan kalau misalnya pesan itu kan ada pesanan diterima, pesanan dikemas, pesanan dikirim, nah gitu. Cuma kalau di Shopify sendiri kita ada dua aja, unfulfilled sama fulfilled gitu. Ini contoh seperti ini. Di sini nanti tabelnya ada tanggal pemesanan, terus nama customernya, total harganya berapa, payment statusnya di sini ada paid dan juga payment pending. Kalau paid berarti customernya udah bayar. Kalau saya payment pending itu berarti customernya belum bayar gitu. Nah,
oh sorry sebentar. Di sini contohnya ada pesanan. Kalau saya teman-teman mungkin pengen uh, apa ya, kayak kalau misalnya di pesanan itu mungkin kan pengen dicetak resi gitu ya, ditempelin tuh di paketnya. Itu bisa teman-teman klik aja di situ ada tulisan print order page. Seperti itu. Itu ya teman-teman. Nah, kita lanjut nih yang Shopify sama Swift. Nah, jadi sebenarnya yang tadi sudah diinfokan sebelumnya oleh Katria, Shopify itu kan bisa integrasi juga nih sama Swift gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya tertarik gitu ya, udah tertarik menggunakan Shopify dan juga misalnya oh gimana ya caranya integrasinya ya, teman-teman bisa hubungi juga nih tim support ya di pojok kanan bawah itu ada tanda tanya, teman-teman bisa hubungi via email atau via chat ya teman-teman gitu untuk dibantu integrasi Shopify-nya seperti itu. Nah, sebagai informasi tambahan juga nih teman-teman, Swift juga selain bisa diintegrasikan dengan Shopify, Swift itu bisa diintegrasikan dengan marketplace yang lain gitu ya. Nah, secara umumnya itu Swift bisa mengatur produk, upload produk baru, update harga, ubah informasi produk, atur stok dan yang lainnya itu dalam satu dashboard. Jadi kalau teman-teman mungkin udah banyak banget marketplace yang dikelola, ditambah lagi website, mungkin daripada repot gitu ya, kita harus satu persatu ke seller center marketplace-nya. Nah, better pakai Swift juga gitu. Jadi Swift itu teman-teman ya udah kita aturnya di satu dashboard di Swift langsung semuanya ke update gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin saya coba berikan tampilan sedikit ya terkait Swift seperti apa. Coba tunggu sebentar. Nah, kira-kira tampilannya kayak gini nih, teman-teman, untuk dashboardnya Swift sendiri. Gitu, saya ada contoh ya, di sini ada daftar produk gitu. Ini daftar sebentar, ini masih mau. Oke, sini ada daftar produk. Ini daftar produk yang contoh dari Shopee gitu ya. Ini seperti ini, ada harganya, terus ada channelnya. Ini produk ini tuh dijual di Shopee yang mana, atau mungkin di Tokopedia yang mana, itu bisa nih teman-teman gitu. Terus teman-teman juga bisa atur pesanan juga, pesanan marketplace di di dashboardnya Swift atau bisa atur pesanan Shopify di dashboardnya Swift juga. Seperti itu. Nah, ini untuk sebentar integrasi tokonya, kita udah bisa integrasi dengan Bukalapak, Blibli, Lazada, Shopee, Tokopedia, TikTok, dan juga Zalora gitu ya. Nah, ini ada kapabilitas dari masing-masing marketplace-nya. Ini tergantung dari masing-masing marketplace. Ini untuk marketplace-nya, kemudian di sini untuk toko webnya, untuk Shopify, kita kapabilitasnya bisa manajemen pesanan dan juga manajemen stok. Seperti itu teman-teman untuk dashboard-nya dari Swift Hub. Oke, kita balik lagi ke slide. Sebentar. Nah, kalau misalnya teman-teman nih tertarik gitu ya untuk menggunakan Shopify atau menggunakan Swift atau menggunakan keduanya, teman-teman bisa mengunjungi halaman billing nih, teman-teman. Jadi teman-teman bisa klik aja ini ya billing.swiftoms.id. Nanti teman-teman bisa klik pojok kanan atas. Kalau teman-teman sebelumnya udah punya akunnya bisa klik sign in. Atau kalau misalnya belum bisa create create account gitu ya, nanti teman-teman bisa login aja gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa ke halaman ini my subscription gitu ya, nanti bisa dicek juga gitu untuk teman-teman sekarang lagi berlangganan apa kayak gitu. Ini nanti akan ada detailnya seperti itu. Oke teman-teman, untuk penjelasannya sudah. Kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan, boleh banget nih ditanyakan di kolom Q&A. Mungkin bisa ditanyakan juga ya tadi ya, kolom Q&A itu ada di pojok kanan bawah. Teman-teman bisa klik aja yang tadi lambang segitiga, persegi sama lingkaran, lalu klik Q&A dan juga ask a question. Gitu. Coba sebentar saya sambil cek juga ya. Untuk Q&A-nya.
Oke, ini belum ada pertanyaan nih teman-teman. Boleh banget ya teman-teman kalau saya mungkin masih ada yang mau ditanyakan seputar, fitur Swift Hub boleh, atau seputar fiturnya Shopify juga boleh, harga langganannya boleh, atau apapun gitu ya yang tadi udah dibahas di kelas online hari ini, boleh banget nih teman-teman ditanyakan kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan, gitu. Nah, sambil menunggu teman-teman juga nih, mungkin saya pengen info juga ya, misalnya, mungkin teman-teman pengen cek juga tutorial atau misalnya gimana sih cara hubungi tim support gitu ya. Nah, teman-teman, di sini untuk, layanan komunikasi tim support sendiri kita di hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 5 sore, gitu. Teman-teman bisa menghubungi tim support via live chat melalui halaman billing yang tadi ya billing.swiftoms.id atau melalui email ya di swifthubsupport@circlo.com. Nah, ini tampilnya di pojok kanan bawah, di sebelah kanan ya, itu ada tanda tanya, bisa pilih email ataupun via chat seperti itu. Nah, atau kalau teman-teman mungkin pengen langsung, tanya juga misalnya teman-teman pakai Shopify, terus pengen langsung tanya ke Shopify-nya langsung itu juga boleh banget. Nah, kalau Shopify sendiri dia 24 jam ya teman-teman untuk, layanan, tim support Shopify-nya, teman-teman bisa, klik help.shopify.com, itu nanti di pojok kanan bawah itu akan ada, live chat-nya teman-teman gitu, teman-teman bisa tanya pertanyaannya di situ. Gitu, oke sebentar saya sambil coba cek lagi ya untuk, Q&A-nya sebentar. Oke, di sini ada dari Kak Lutfi, ya. Bagaimana untuk analisisnya dan apakah analisisnya bisa memberikan user persona dari toko? Oke, kalau misalnya analisis coba sebentar ya, saya coba sambil, cek dulu ya, Kak. Tunggu sebentar. Oke, sebentar di sini. Oke. Nah, kalau untuk analytics-nya sendiri di sini di dashboard Shopify juga sebenarnya udah ada nih, Kak, gitu ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini nanti akan ada, kayak dashboard-nya juga gitu ya. Jadi kayak total sales-nya itu ada berapa, terus di sini ini ada, data-data yang lainnya juga gitu ya. Misalnya, add to cart-nya ada berapa gitu. Ini sebenarnya bisa banget nanti bisa buat, insight-nya, Kakak juga gitu ya. Ini untuk, data-datanya, coba sebentar, kita coba sambil, cek ya. Di sini juga ada, report-nya juga, kurang lebih report-nya seperti ini sih, Kak, gitu, untuk, analytics di, Shopify-nya. Cuma kalau saya dari Kakak mungkin pengen coba, coba pelajari juga gitu ya terkait analytics di Shopify, Kakak juga bisa hubungi atau bisa cek juga di help page-nya, Shopify-nya langsung, seperti itu. Kurang lebih seperti ini, Kak, untuk tampilan, analytics-nya ya, gitu. Oke, ada lagi mungkin yang ingin, ditanyakan lagi mungkin dari teman-teman sebelum, kelas ini berakhir? Boleh ya kalau saya masih ada pertanyaan ya? Oke. Nah, teman-teman juga kalau misalnya, nanti pengen, kita sebenarnya untuk kelas online ini, diadakan 2 minggu sekali nih teman-teman gitu ya, kalau saya ada teman-teman mungkin ada yang belum tahu juga gitu ya, kita ada 2 minggu sekali. Nah, nanti kalau teman-teman mungkin, 2 minggu yang akan datang itu ingin, ikut kelas online juga itu bisa banget sih, gitu. Nanti teman-teman bisa hubungi aja, tim support Swift Hub, nanti, dari tim support yang akan mmm, memberikan ininya ya, form buat ikut kelas online lagi, gitu. Oke.
Ada lagi mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya? Kalau misalnya belum ada, nggak apa-apa. Nanti kalau saya ada pertanyaan lanjutan, teman-teman bisa langsung ditanyakan ke tim support Swift Hub ya, gitu. Oke, saya izin lanjut dulu. Nah, untuk feedback, jadi uh, sebelumnya saya juga mohon juga nih teman-teman dibantu untuk diisi feedbacknya untuk kelas online hari ini. Teman-teman bisa klik di bagian pojok kanan bawah lagi ya, yang lambang segitiga, persegi, dan juga lingkaran. Terus diklik aja polls gitu ya. Nah, nanti teman-teman mohon bantuannya untuk mengisi pollingnya supaya kita bisa sebagai feedback untuk kelas online berikutnya, teman-teman. Mohon dibantu ya. Oke. Oke. Um, ini ada pertanyaan lagi ya dari Kak Luffy. Coba sebentar, bagaimana melihat banner mana di homepage yang paling banyak diklik? Oke, coba tunggu sebentar ya Kak. Saya coba sambil cek juga ya. Hmm, coba tunggu sebentar. Oke, saya coba jawab pertanyaan yang dari Kak Luffy yang tadi melihat banner mana di homepage yang paling banyak diklik gitu ya. Oke, kalau misalnya untuk di analytics-nya ini sendiri sih di sini masih belum belum ada sih Kak. Jadi kalau misalnya dicek itu di sini baru hanya kayak analytics mengenai sales-nya aja gitu. Kalau saya kayak berdasarkan apa namanya banner mana yang diklik itu belum ada sih gitu. Kira-kira seperti ini sih Kak. Kalau misalnya analytics yang ada di Shopify-nya seperti itu. Nah, terus kalau cara bug update produk. Oke, kalau untuk bug update produk, coba sebentar. Sini, ini harusnya sih masih kayak caranya sih sama sih Kak yang tadi. Ini bisa diekspor dulu aja si data produknya. Sini, terus ekspor produk gitu ya. Nanti kan si produk itu akan ada Excel yang .csv. Nah, itu nanti dari kakak bisa diedit aja data-data mana aja yang ingin diupdate. Nanti kalau misalnya udah, baru di import lagi, baru diklik add file. Seperti itu sih Kak. Semoga menjawab ya. Gitu. Oke, coba sebentar. Oke, teman-teman masih ditunggu ya untuk pollingnya nih, teman-teman mohon dibantu ya diisi ya. Kita coba tunggu sampai jam 4 lewat 5 ya. Gitu. Oh ya, ini udah ada yang mengisi. Terima kasih Kak. Yuk teman-teman yang lainnya masih ditunggu ya. Oh iya, teman-teman, mungkin sambil menunggu juga saya pengen sedikit info juga nih. Kalau misalnya sebentar lagi kita juga bakalan ada event offline nih gitu. Jadi ada event Swift Talk. Sebentar saya coba sambil share screen ya.
event Swift Talks, mungkin barangkali dari teman-teman ada yang berdomisili di Bandung, di Surabaya, atau di Bali, teman-teman bisa banget ikuti acara Swift Talks ini gitu ya. Nah ini yang paling terdekat ini ada di Surabaya. Nah ini ya ada di Mileu Space. Nah ini untuk detail acara Swift Talks-nya. Nah teman-teman nanti bisa join juga nih, nanti bisa di register di sini aja gitu ya. Seperti ini untuk rundown-nya. Kalau teman-teman tertarik dan juga kebetulan domisilinya di Bandung, di Surabaya, atau di Bali, boleh banget join di event offline ini gitu. Nah ini sebentar saya sambil kirim juga kali ya linknya di kolom Q&A. Tunggu sebentar. Nah kalau teman-teman mungkin pengen sambil cek juga gitu ya, boleh banget di link ini ya saya coba kirimkan ya. Gitu. Ya sebut aja teman-teman mungkin pas banget nih domisilinya di Surabaya tadi, Bandung atau di Bali. Gitu. Oke, sip, udah jam 4:05 nih. Terima kasih banyak teman-teman yang udah mengisi pollingnya. Sebentar. Iya, udah. Iya kok. Terima kasih banyak nih teman-teman yang udah mengisi pollingnya. Semoga kelas online hari ini bisa membantu teman-teman untuk menjalankan bisnisnya teman-teman ya. Gitu. Kalau saya nanti ada pertanyaan lebih lanjut, bisa hubungi ke tim supportnya Swift Hub. Seperti itu. Dan untuk nanti materi dan juga rekamannya akan dikirimkan kembali via email, email yang sudah teman-teman daftarkan sebelumnya ya. Gitu. Oke, sip. Kalau kayak gitu, terima kasih banyak teman-teman. Saya izin untuk mengakhiri kelas online ini. Terima kasih. Selamat sore semua.